Halo teman-teman, kembali lagi di channel Pilia Tutorial. Kali ini kita akan membahas tentang penalaran logis. Nah, ini juga perlu banyak banget latihan soal ya teman-teman, biar kita bisa terbiasa menghadapi berbagai macam kasus-kasus yang ada gitu. Oke, sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel Pilia Tutorial ini dulu ya, biar bisa stay tune terus kalau kita mau belajar bareng lagi kayak gini. Oke, seperti biasa kita akan membahas beberapa soal terkait topik hari ini, yaitu penalaran logis. Yang sebelumnya di setiap soal akan aku kasih waktu 10 detik terlebih dahulu untuk teman-teman mencoba memahami, membaca, dan mungkin mencoba mengerjakan terlebih dahulu sebelum nantinya akan kita bahas bersama-sama kayak gitu. Oke, langsung aja. Oke, soal nomor 1. Kendaraan roda 2 dan bermesin boleh memasuki tol. Nah, di sini berarti ada dua syarat ya teman-teman, yaitu roda 2 dan bermesin. Dan teman-teman, kata dan itu artinya adalah harus dua syarat itu diikutin semua, nggak boleh salah satu. Karena dan berarti harus dua-duanya itu terpenuhi gitu. Pernyataan yang ada di sebelum dan setelah dan itu dua-duanya harus terpenuhi gitu. Nah, pertanyaannya, sementara kereta kuda itu beroda 2, maka kesimpulannya kereta kuda itu gimana gitu kan? Karena kereta kuda itu cuman memenuhi roda 2 atau memenuhi pernyataan yang pertama aja, sedangkan tidak ada pernyataan dia itu memenuhi syarat kedua, yaitu bermesin gitu kan. Jadi kereta kuda cuman beroda 2 aja gitu. Jadi kesimpulannya adalah karena dia tidak memenuhi syarat dan tadi kedua syarat tadi terpenuhi, maka kereta kuda itu dilarang masuk jalan tol gitu. Jadi kan karena ini jika memenuhi dua syarat dia boleh memasuki tol, kalau nggak memenuhi berarti kan jadi nggak boleh gitu kan. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, yang pertama, bila melewati pasar atau lorong harus berselimut atau berjaket gitu. Bila melewati pasar atau lorong. Jadi ini pasar atau lorong. Di sini syaratnya adalah atau teman-teman. Nah, pertanyaannya, Anis melewati lorong gitu. Jadi dia melewati lorong. Maka kesimpulannya apa? Yaitu jawabannya adalah yang Anis memakai jaket gitu. Jadi dia nggak harus dua-duanya, tapi yang jelas dia memakai gitu, karena syarat yang harus dipenuhi tadi itu terpenuhi, yaitu dia melewati lorong. Karena dia ini atau bukan dan, maka jika dipenuhin satu syarat aja, itu berarti dia udah terpenuhi gitu. Karena dia melewati lorong, jadi syarat yang ini terpenuhi, jadi dia akan memakai jaket atau selimut gitu. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman. Kemudian lanjut nomor 3. Nah, di sini yang pernyataannya adalah semua balita akan mendapatkan imunisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa balita mendapatkan vitamin. Nah, yang pertama tadi kan menyatakan kalau semua. Yang kedua hanya beberapa. Nah, di sini itu perlu di highlight ya, teman-teman. Beberapa dan semua. Oke, jadi semua balita mendapatkan vitamin. Tapi beberapa balita mendapatkan semua balita mendapatkan imunisasi, tapi beberapa balita mendapatkan vitamin.
Kesimpulannya apa? Berarti kita baca satu-satu ya. Yang A, semua balita mendapatkan imunisasi dan vitamin. Salah ya teman-teman, karena yang mendapatkan vitamin ini hanya beberapa, bukan semua. Jadi penggunaan kata dan vitamin di sini salah. Yang B, balita yang telah imunisasi biasanya mendapatkan vitamin. Ini tidak dijelaskan dalam pernyataan yang ada ya teman-teman. Kemudian yang C, sebagian balita mendapatkan vitamin saja. Bukan teman-teman, karena imunisasi itu semua gitu. Jadi pasti semuanya dapat imunisasi. Sedangkan yang C itu dia menyatakan kalau sebagian balita itu cuma mendapatkan vitamin saja. Ini tidak mungkin terjadi. Kemudian yang D, sebagian balita mendapatkan vitamin dan imunisasi. Nah, ini teman-teman jawabannya yang D. Kenapa? Karena di sini ada penggunaan kata dan. Jadi, balita, kan semua balita pasti mendapatkan imunisasi nih. Imunisasi pasti dapat semuanya. Sedangkan untuk vitamin itu beberapa gitu. Jadi pasti sebagian balita itu mendapatkan vitamin dan imunisasi kayak gitu. Oke, lanjut soal nomor 4. Ya, di sini tulisannya adalah semua penonton konser memakai pita kertas. Semua penonton konser memakai pita kertas, itu pernyataan pertama. Sedangkan Ani, pernyataan keduanya adalah Ani adalah penonton konser gitu. Jadi kesimpulannya adalah betul yang A, Ani memakai pita kertas. Karena semua penonton konser memakai pita kertas dan Ani adalah penonton konser gitu di sini ya. Nah, gitu. Oke, lanjut soal nomor 5. Oke, 6 pelajar diberi kesempatan mempresentasikan hasil penelitian mereka di hadapan dewan juri. Arjuna dan Effendi meneliti tentang IPS. Betaria dan Putra meneliti bidang bahasa. Sedangkan Kevin dan Mega melakukan penelitian di bidang IPA. Jika setiap satu presentasi bidang bahasa harus diselingi oleh 2 presentasi IPA atau 1 presentasi IPS, kemungkinan peserta yang tampil adalah ini berarti menanyakan urutan yang tampil ya teman-teman. Kita lihat dulu syarat yang di sini. Syaratnya adalah jika setiap satu presentasi bidang bahasa itu harus diselingi oleh 2 presentasi IPA atau 1 presentasi IPS. Berarti gini teman-teman, bahasa nih, setiap satu presentasi bidang bahasa itu diselingi oleh 2 presentasi IPA atau 1 presentasi IPS. Jadi gini, misalnya ini bahasa nih. Nah, sebelum dia ketemu presentasi bahasa selanjutnya, itu dia harus diselingi sama 2 IPA gini atau 1 IPS. Nah, kayak gini. Antara 2 kemungkinan ini harus kayak gitu. Karena di sini ada mana? Di sini atau. Nah, ini atau gitu. Jadi antara ini atau ini gitu. Oke, kita lihat pilihan yang A. Betaria dia itu ada di bidang bahasa. Kita tulis dulu. Kemudian untuk Mega itu bidang IPA. Untuk Putra dia juga bidang bahasa. Nah, di sini udah terlihat salah ya teman-teman. Karena kan syaratnya kalau IPA dia harus 2. Nah, di sini ada 1 aja nih, udah ketemu bahasa. IPA-nya cuma 1, berarti ini salah. Kemudian yang B, Effendi itu IPS. Putra itu bahasa. Mega, mana Mega? Mega itu IPA. Arjuna itu IPS. Betaria itu bahasa. Nah, di sini juga belum memenuhi syarat di atas ya teman-teman, jadi belum tepat. Kemudian yang C, Kevin itu IPA. Mega itu IPA juga. Kemudian Betaria itu bahasa. Arjuna itu IPS. Mana Arjuna ya? Arjuna IPS. Effendi itu juga IPS.
dan putra itu bahasa. Nah, di sini kurang tepat juga ya teman-teman, karena sebelum dari bahasa ketemu bahasa lagi itu ada 2 IPS gitu, belum sama seperti syarat yang disampaikan di soal. Kemudian kita lihat yang D, Mega. Ini aku hapus dulu ya biar nggak ganggu. Mega itu dia IPA. Kemudian Kevin itu dia IPA juga. Betaria dia bahasa. Arjuna dia IPS. Putra dia bahasa. Effendi IPS. Nah, ini teman-teman dia udah sama memenuhi syarat kayak yang disampaikan di soal gitu kan. Berarti jawabannya adalah yang D gitu. Lanjut soal nomor 6. Oke, yang pertama, jika hari panas, maka Ani memakai topi. Jika hari panas, Ani memakai topi. Yang kedua, Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung gitu. Jadi salah satunya itu akan dilakukan oleh Ani gitu kan. Kalau Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung gitu. Yang ketiga, Ani tidak memakai payung. Jadi kesimpulan yang sah adalah, nah karena yang ketiga ini dia tidak memakai payung, berarti kalau kita balik ke pernyataan yang kedua, di sini kan ada Ani tidak memakai topi atau ia memakai payung. Sedangkan Ani itu nggak pakai payung. Jadi kan dia tidak melakukan ini pernyataan yang setelah atau. Berarti dia melakukan yang pernyataan sebelum atau, yaitu Ani tidak memakai topi. Kalau Ani tidak memakai topi, berarti hari tidak panas gitu. Berarti jawabannya adalah yang B teman-teman. Lanjut soal nomor 7. Oke, Arya berlari secepat Coki. Kalau misal dirasa soalnya sangat panjang gini teman-teman, bisa terlebih dahulu membaca perintah atau pertanyaannya gitu, biar langsung ngerti ini arahnya ngerjainnya bakal kayak gimana gitu kan. Nah, kita baca nih perintah atau pertanyaannya, biasanya di kalimat terakhir kan. Yang ditanyakan adalah orang yang kecepatan larinya berada pada urutan ketiga nih. Nanti kita langsung mencari gimana urutan kecepatan lari mereka gitu, dan kita akan melihat siapa yang paling cepat ketiga gitu. Oke, yang pertama, Arya berlari secepat Coki. Berarti kecepatan Arya sama Coki ini sama ya. Dani jauh lebih cepat larinya daripada Coki dan Eki. Dani itu lebih cepat dari Coki dan Eki. Sedangkan Arya berlari lebih lambat daripada Eki. Anto berlari jauh lebih cepat daripada Eki dan Dani. Nah ini pertanyaannya. Oke, sekarang kita lihat kira-kira urutannya seperti apa gitu. Kita lihat di sini bahwa ini Arya itu lebih lambat daripada Eki. Sedangkan di sini ada C dan E nih, dan A itu sama kayak C. Berarti kalau A itu kurang dari E, berarti C juga kurang dari E gitu. Oke, selanjutnya mungkin kita cari yang paling rendah dulu ya. Kita lihat nama mana yang lebih banyak kurang dari sesuatu gitu. Kayak misalnya nih, C dan E kan berarti kurang dari D, A kurang dari E, gitu kan. Nah, di sini terlihat bahwa ini kan ada C kurang dari E, sedangkan C sama E itu kurang dari D gitu kan. Berarti aku bisa nulis di sini yang paling lambat itu gini. Ini A sama C kan sama ya. Ini mereka kurang dari E kan. Sedangkan E itu juga kurang dari D. Nah,
kemudian E sama D ini juga kurang dari, nih aku lanjut di bawahnya ya, E sama D ini juga kurang dari an. Nah gitu, ini ada berapa orang? Ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah kemudian di sini yang belum adalah si Dani. Kita lihat Dani itu, oh Dani udah ada, berarti yang belum adalah Eki, sudah, Coki, Dani, Arya, An. 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya ada 5 teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke, di sini kita udah dapat urutannya dan kita cari yang ketiga tercepat. Berarti 1, 2, 3. Jawabannya adalah yang E. Gitu teman-teman. Lanjut soal nomor 8. Semua pasangan yang menikah di KUA adalah pasangan sah. Pasangan yang sah pasti memiliki buku nikah. Rina dan Budi mempunyai buku nikah. Jadi kesimpulannya adalah Rina dan Budi itu merupakan pasangan yang sah gitu. Ini bukan ya. Ini juga bukan. Ini juga bukan, ini juga bukan. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut soal nomor 9. Nah, semua pegawai mendapatkan gaji pokok, semua pegawai. Kemudian sebagian pegawai mendapatkan bonus. Nah, kesimpulannya adalah apa? Kita lihat yang A. Ini jangan lupa dan ya. Mana tadi? Oh, nggak ada. Nah, di sini nih, dan semua pegawai tidak mendapatkan gaji pokok dan bonus penghasilan. Salah ya, teman-teman. Karena di sini semuanya nggak dapat gitu. Sudah jelas-jelas yang kalimat pertama menyatakan kalau semua itu dapat gaji pokok gitu kan. Kemudian yang B, semua pegawai mendapatkan gaji pokok dan bonus penghasilan. Ini juga salah. Kenapa? Karena di sini ada penggunaan dan. Sedangkan tidak semua pegawai itu mendapatkan bonus penghasilan karena cuman sebagian gitu. Sedangkan yang B ini kan karena ada dan itu menyatakan kalau bonus penghasilan ini juga didapatkan oleh semua gitu. Jadi salah. Kemudian yang C, sebagian pegawai mendapatkan gaji pokok dan bonus penghasilan. Nah, ini berarti menyatakan kalau pegawai yang dapat gaji pokok plus bonus penghasilan itu cuma sebagian gitu. Jadi benar ya teman-teman, jawabannya adalah yang C gitu. Oke, lanjut soal nomor 10. Oke, semua pemilik mobil harus mempunyai surat izin mengemudi. Semua pemilik mobil harus punya SIM nih. Nah, Lantip itu memiliki 2 mobil mewah. Kesimpulannya apa? Kita lihat yang A. Lantip tidak membutuhkan surat izin mengemudi. Salah, teman-teman. Oke, kemudian yang B. Lantip wajib memiliki surat izin mengemudi. Ini bisa masuk, tapi kita lihat yang lain dulu. Lantip boleh memiliki surat pengemudi. Bukan ya? Tidak dapat, salah. Berarti jawabannya adalah yang B, karena Lantip memiliki mobil mewah. Sedangkan semua pemilik mobil itu wajib punya SIM. Jadi jawabannya adalah yang B gitu. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah belajar bareng sama aku hari ini. And jangan lupa kalian tulis di kolom komentar benar berapa. Dan see you di sesi selanjutnya.